Kali ini Eka Arta Channel akan membahas sejarah desa-desa di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ada 20 desa di Kecamatan Penawangan, yaitu 1. Bologarang, 2. Curut, 3. Jipang, 4. Karangwader, 5. Karangpaing, 6. Keluan, 7. Kramat, 8. Elajar, 9. Leyangan, 10. Meluk, 11. Penawangan, 12. Pengkol, 13. Pulutan, 15. Toko, 16. Tunggu, 17. Watu Pawon, 18. Wedoro, 19. Winong, 20. Wolo. Mari kita bahas satu persatu dari asal-usul nama desa tersebut. 1. Desa Bologarang. Nama Bologarang diambil dari nama dua desa yang digabungkan menjadi satu, yaitu Desa Bolo, atau Gumukrejo, dan Desa Garang. Sejarah digabungkannya dua desa tersebut, konon dikarenakan pada zaman dahulu di Desa Garang terdapat musibah penyakit sehingga banyak warganya meninggal dunia. Sebagian warga yang selamat akhirnya berpindah ke Desa Bolo. Atas kejadian tersebut akhirnya Desa Bolo dan Desa Garang digabungkan menjadi satu desa, dinamakan Desa Bologarang. 2. Desa Curut. Nama Curut berasal dari nama binatang curut, sejenis tikus tanah. Pada zaman dahulu, terdapat seorang laki-laki yang gagah perkasa, yang bernama Joko Prakoso. Dia ingin membangun sebuah pemukiman penduduk, serta membuat batas dari wilayahnya tersebut dengan cara menanam 100 biji pohon kemiri. Namun biji yang akan ditanam tersebut ternyata hilang satu. Ketika dicari tidak kunjung ketemu, maka dia membuat sayembara, yang isinya barang siapa menemukan satu biji kemiri yang hilang tersebut, apabila yang menemukan adalah seorang wanita akan dijadikan istri, dan apabila yang menemukan seorang laki-laki maka akan dijadikan saudara. Akhirnya yang dapat menemukan biji kemiri tersebut adalah seorang wanita yang berasal dari Desa Pulutan bernama Nyai Wonopolo. Dari pernikahan tersebut, mereka mempunyai anak laki-laki yang bernama Kebo Anyabrang. Ketika Ki Joko Prakoso membersihkan batas wilayah yang dibangunnya, dia diganggu oleh binatang yang memiliki suara khas seperti koin jatuh, yaitu curut putih. Atas kejadian tersebut, maka Ki Joko Prakoso menamakan wilayahnya yaitu Curut. 3. Desa Jipang. Nama Jipang diambil dari nama tempat dan jabatan seorang tokoh, yaitu Arya Penangsang, seorang adipati Jipang. Konon pada masa Kesultanan Demak, ketika Sunan Prawoto, Raja Demak keempat, mangkat, dilanjutkan oleh Adipati Jipang Arya Penangsang sebagai Sultan Demak kelima, terdapat perselisihan antara Arya Penangsang dengan Adipati Pajang Joko Tingkir yang berakhir dengan penyerangan pasukan Pajang pada Demak Jipang yang mengakibatkan tewasnya Arya Penangsang dan rubuhnya kerajaan Demak. Syahdan cerita pada suatu hari ketika Arya Penangsang Sultan Demak kelima dan para pengawalnya sedang mengembara pada suatu wilayah hutan belantara. Pada saat berada di hutan tersebut, dia memerintahkan kepada dua pengawalnya, yaitu Kaki Keras dan Mini Keras, untuk membuka wilayah Babat Alas hutan itu, dan menamakan daerah tersebut dengan Jipang. 4. Desa Karangwader. Nama Karangwader berasal dari kata karang, yang berarti tempat, dan wader, yang berarti nama jenis ikan wader. Yang dimaksudkan yaitu sendang, mata air, yang banyak terdapat ikan wader. Konon dahulu kala, terdapat seorang empu yang bernama Ki Ageng Donggo, yang berasal dari daerah Desa Donggo. Suatu ketika warga Desa Donggo terkena wabah penyakit kolera yang sulit untuk disembuhkan. Maka pada suatu hari Ki Ageng Donggo bersemedi dan mendapat petunjuk disuruh pindah ke arah timur laut, dan di sana setelah menjumpai pohon besar yang bernama pohon jenggarang, di situ Ki Ageng supaya babat hutan yang dinamakan Padepokan Kandang. Bersama warganya Ki Ageng berteduh di bawah pohon jenggarang.
Ki Ageng melakukan laku prihatin dengan tidak makan dan tidak minum dan akhirnya membuat gubuk untuk berteduh bersama warga dan keluarganya. Pada hari Minggu Kliwon tiba-tiba Ki Ageng dipanggil Sunan Kalijaga untuk membuat sumur ke arah tenggara. Di situ ada pundung dan ditancap dengan tongkat Sunan Kalijaga ternyata keluar air yang jernih dan terdapat ikan kecil-kecil yang dinamakan ikan wader plumopari. Dan Sunan Kalijaga berpesan kepada Ki Ageng Donggo, besok kalau rejane zaman desa, wilayah tersebut dinamakan Karangwader, yang berarti tempat yang terdapat banyak ikan wader. 5. Desa Karangpahing. Nama Karangpahing berasal dari kata karang, yang berarti tempat, dan pahing, yang berasal dari nama dalam hari-hari pasaran dalam adat budaya Jawa. Hari pasaran dalam budaya Jawa ada 5, yaitu Pahing, Pon, Legi, Kliwon, Wage. Pada masa kekuasaan Kesultanan Demak, wilayah ini masih berupa hutan belantara, tetapi telah dihuni oleh beberapa orang, yang sekaligus merupakan cikal bakal, leluhur, pendiri desa. Suatu ketika, beberapa orang tersebut berkumpul dan bermusyawarah, yang bertempat di bawah pohon soko. Akhirnya mereka sepakat untuk menamakan wilayah ini Karangpahing karena kebetulan waktu mereka berkumpul jatuh pada hari Pahing. 6. Desa Kluwan. Nama Kluwan berarti prihatin. Pada masa kekuasaan Kesultanan Demak, terdapat seorang Narapraja kerajaan yang bernama Kiai Ceto, yang dianggap oleh masyarakat sebagai cikal bakal atau leluhur desa Kluwan. Kiai Ceto mempunyai keahlian untuk mengobati penyakit. Suatu waktu dia datang ke wilayah ini, yang saat itu sedang terjadi wabah yang mematikan, Jawa Pagebluk. Atas keadaan tersebut, Kiai Ceto menamakan daerah ini Kluwan, yang berarti prihatin. Sampai sekarang makam Kiai Ceto masih terdapat di desa Kluwan. 7. Desa Kramat. Nama Kramat berarti keramat atau angker. Konon dinamakan Kramat karena wilayah ini pada zaman dahulu terkenal angker, keramat, serta pada zaman dulu wilayah ini sering terjadi banjir. 8. Desa Lajer. Nama Lajer secara etimologis berarti berdiri tegak dan lurus, sedangkan secara terminologis dimaksudkan sebagai mencapai cita-cita yang tinggi dengan menggunakan falsafah, seperti tanaman yang merambat naik. Dalam pengucapannya sehari-hari, nama Lajer umumnya diucapkan ngelajer. Pada zaman dahulu, terdapat seorang pelayar bernama Dampo Awang. Suatu waktu dia berangkat berlayar menuju suatu tempat, tetapi tiang tempat mengikat layar kapal terlepas dan tertinggal. Tempat tertinggalnya tiang tersebut akhirnya dikenal dengan nama Lajer yang berarti tiang yang lurus ke atas berasal dari kata melenjer. 9. Desa Leyangan. Secara etimologis, nama Leyangan berasal dari kata ngeliang-ngeliang, bes Jawa, yang artinya terbang ke sana kemari. Sedangkan secara filosofis berarti, setelah mengembara akhirnya menemukan tempat untuk tinggal, menetap. Filosofi ini berasal dari cerita tentang 3 orang laki-laki, Ki Ageng Gembiring, Gagak Handoko, dan Ki Ageng Telogo. Mereka datang dari arah selatan, yang kemungkinan dari Surakarta. Konon mereka bertiga adalah prajurit keraton yang melarikan diri, sehingga mereka menyamar dan menyembunyikan nama asli mereka. Suatu ketika dalam perjalanannya terjadi pertengkaran antara Gagak Handoko dan Ki Ageng Telogo, yang akhirnya Ki Ageng Telogo mengalah dan pergi ke arah utara. Ketika Ki Ageng Gembiring melanjutkan perjalanan, Gagak Handoko memutuskan untuk tinggal di daerah tersebut. Saat Gagak Handoko duduk bermalas-malasan, Jawa, ngaret, di bawah pohon asam kembar, sebelum melanjutkan perjalanan, Ki Ageng Gembiring berpesan pada Gagak Handoko, bahwa mulai saat ini daerah ini aku beri nama Dusun Leyangan. Akhirnya Gagak Handoko menetap dan berkeluarga, beranak cucu di Leyangan. 10. Desa Ngeluk. Konon Syekh Jangkung yang berasal dari Pati,
sekarang Kabupaten Pati, suatu ketika berperang dengan Sunan Kudus. Ketika Syekh Jangkung dikejar oleh Sunan Kudus, dia lari, dan di suatu tempat dia kelelahan. Untuk menghilangkan lelahnya dia ngeluk pinggang atau melepas lelah. Dengan adanya peristiwa tersebut maka tempat Syekh Jangkung melepas lelah atau ngeluk pinggang tersebut dikenal dengan nama ngeluk. Sedangkan versi lain mengatakan bahwa ngeluk diambil dari kata angel diluk bahasa Jawa, yang berarti susah diatur. 11. Desa Penawangan. Nama Penawangan berasal dari kata nawang, dalam ungkapan atau kalimat ngapen oleh nawang kalin banjir, menerawang, memikirkan kali Serang yang selalu banjir. Pada mulanya lokasi desa yang sekarang bernama Penawangan berada di sebelah timur Tanggul S1, tepatnya di sebelah utara jembatan Kali Serang. Setiap tahun desa ini selalu kebanjiran, sehingga lokasi desa dipindahkan ke sebelah barat Kali Serang, tepatnya di daerah Dampongaren, yaitu sebelah barat Tanggul S1 Kali Serang. Karena letaknya yang strategis lambat laun banyak penduduk berdatangan ke desa ini, dan diberi nama Penawangan, yang berasal dari nawang, atau menerawang. 12. Desa Pengkol. Nama Pengkol berasal dari kata mengkal-mengkol, bahasa Jawa, yang berarti belok-belok, tidak lurus, karena batas wilayah desa yang berbentuk mengkal-mengkol, atau belok-belok, tidak lurus. Desa Pengkol sebenarnya adalah gabungan dari dua desa, yaitu Desa Pengkol dan Desa Duari. Pada tahun 1910 terdapat kebijakan untuk menggabungkan dua desa tersebut, dengan pusat pemerintahan di Desa Pengkol, dikarenakan wilayahnya yang luas. 13. Desa Pulutan. Pulutan diambil dari nama jenis bunga, kembang yaitu kembang pulutan. Pada masa kekuasaan Kerajaan Demak Bintoro yang dipimpin oleh Raden Patah, suatu ketika diutuslah pengageng, pembesar, kerajaan yang bernama Ki Ageng Wonopolo untuk syiar agama Islam di wilayah barat Kali Serang. Dalam syiarnya Ki Ageng Wonopolo ditemani oleh Nyi Ageng Wonopolo. Mereka berdua untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari bekerja sebagai tukang, wedel, pewarna pakaian, wenter. Pada suatu ketika mereka tiba di suatu daerah yang banyak dijumpai bunga pulutan, sehingga daerah tersebut mereka beri nama Desa Pulutan hingga saat ini. 14. Desa Sedadi. Nama Sedadi berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, set, yang artinya sangat cepat, dan dadi, yang artinya jadi. Konon pada masa Kesultanan Demak, wilayah ini masih berupa hutan belantara. Suatu ketika datang seorang ulama beserta rombongan santri dari Demak untuk menyebarkan ajaran agama Islam, kemudian mereka membuka hutan belantara tersebut untuk dijadikan daerah pemukiman. Dalam waktu singkat, hutan tersebut telah berubah menjadi daerah pemukiman. Karena cepatnya pekerjaan mereka, sejak peristiwa itu, daerah tersebut dinamakan Sedadi sampai sekarang. 15. Desa Toko. Nama Toko berasal dari bahasa Arab, takwa, yang berarti melaksanakan kebajikan dan meninggalkan larangan. Konon suatu waktu terjadi pembunuhan yang dilakukan seorang anak pada ayahnya sendiri, dikarenakan kesalahpahaman si anak disebabkan orang tuanya menikah lagi, sehingga mengakibatkan bangkrutnya usaha perdagangan orang tuanya tersebut. Akhirnya orang tua tersebut memberikan wasiat kepada anaknya dengan berkata, "Tako," yang dimaksudkan agar anaknya bertakwa. Sedangkan versi lain mengatakan, nama Toko berasal dari bahasa Arab, toko, yang berarti menguasai. 16. Desa Tunggu. Sejarah Desa Tunggu berangkat dari kisah tiga orang tokoh yang merupakan sesepuh pendiri desa, yaitu Sojoyo, anak kepala desa Watu Pawon, Mbah Kuryo, dan Mbah Mengir dari Sekarlor. Pada masa kekuasaan Hindia Belanda tahun 1825, konon Mbah Mengir pindah ke suatu tempat. Dia menunggu kedua temannya, Sojoyo dan Mbah Kuryo, yang terlambat datang.
Atas peristiwa itu, akhirnya wilayah tersebut dinamakan, 17 Desa Watupawon. Pada masa Kesultanan Demak, yang wilayahnya meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Grobogan sekarang, termasuk Desa Watupawon, pada waktu itu masih berupa hutan belantara dan belum menjadi desa. Tersebutlah 3 abdi dalam kerajaan yang bernama Ki Buyut Potruno, Ki Marjayan, dan Ki Bensuatu. Mereka bertiga berkelana dari hutan ke hutan melihat kehidupan rakyat sambil mencari pengalaman. Ketika matahari hampir tenggelam, ketiga abdi kerajaan tersebut sampai di hutan belantara yang sangat lebat, sehingga mereka memutuskan membuat pesanggrahan untuk beristirahat. Keesokan harinya ketiganya berniat melanjutkan perjalanan, dan ketika mereka merasa lapar dan hendak memasak makanan, mereka tidak menemukan alat yang bisa digunakan untuk memasak, sehingga Ki Buyut Potruno mengambil batu untuk disusun dan dibuat pawon, tungku untuk memasak, sedangkan Ki Marjayan membuat centong, pengaduk makanan. Pada saat itu Ki Buyut Potruno berkata kepada teman-temannya, bahwa kalau suatu saat wilayah tersebut ramai dan menjadi kampung, maka tempat tersebut dinamakan Watupawon, yang artinya tunggu masak dari batu. Sedangkan centong Ki Marjayan juga diabadikan menjadi nama salah satu dusun di sana. 18 Desa Wedoro. Yang memberi nama Wedoro, konon adalah seorang wanita yang bernama Barina, yang sampai sekarang oleh masyarakat setempat dianggap sebagai leluhur, dan dijadikan punden dengan nama Punden Mbah Barina. Nama Wedoro diambil karena pada zaman dulu terdapat pohon bidara, Jawa, Wedoro, di sebuah rawa yang mengering. Karena seringnya masyarakat mengucapkan kata tersebut dalam bahasa Jawa sehingga dengan sendirinya lebih enak menyebut dengan Nana Wedoro, yang akhirnya menjadikan nama tersebut menjadi nama Desa Wedoro. 19 Desa Winong. Nama Winong berasal dari kata wi, bahasa Jawa, yang berarti buah ubi jalar, dan tenong, yang berarti keranjang tempat makanan. Konon pada zaman dahulu tersebutlah seorang laki-laki yang bernama Kitropoyo. Dia menemukan buah ubi jalar yang ukurannya sebesar tenong, keranjang tempat makanan. Atas peristiwa tersebut Kitropoyo menamakan daerah tersebut dengan Winong, yang berarti ubi jalar yang ukurannya sebesar tenong. Sampai sekarang nama Kitropoyo diabadikan menjadi nama jalan di Desa Winong. 20 Desa Wolo. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah rawa, bahasa Jawa, Rowu, yang di tengahnya terdapat dataran yang terbentuk dari delta sebuah aliran anak sungai Jajar. Lama-kelamaan karena proses alam, dataran tersebut semakin bertambah tinggi dan bertambah luas, kemudian mengering. Bahasa Jawa, Nelo, dari kata dasar, telo. Semakin lama, rawa yang kering tersebut ditumbuhi pepohonan semakin lebat hingga menjadi hutan belantara. Datanglah seorang janda, anak dari Ki Ageng Wonopolo, beserta ketiga anaknya. Janda tersebut konon diusir oleh suaminya karena sangat cerewet dan sering bertengkar. Janda beserta ketiga anaknya tersebut membabat lahan di sekitar Rowu, yang Nelo, itu untuk dijadikan tempat bermukim. Akhirnya tempat tersebut dikenal orang dengan nama Wolo, yang berarti Rowu, atau rawa yang Nelo, atau kering. Sedangkan versi lain mengatakan, nama Wolo diambil dari akronim, singkatan nama Ki Ageng Wonopolo. Ki Ageng Wonopolo sendiri adalah pengageng, pembesar, Kesultanan Demak yang ditugasi untuk syiar agama Islam di wilayah Barat Kali Serang. Konon dia juga leluhur yang mendirikan Desa Pulutan, tetangga Desa Wolo, masih dalam wilayah Kecamatan Penawangan. Sumber artikel dilansir dari Wikipedia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, agar channel semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Eka Arta Channel mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungannya.